على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. طيب نفتح حلقتنا في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di malam hari ini mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Sebelumnya kita sudah masuk di adab seorang alim, seorang guru terhadap murid-muridnya di dalam halaqah maupun di luar halaqah pengajaran. Sudah sampai adab ke-12. Ini belum selesai kemarin. Baru satu paragraf. Boleh dilanjutkan? Manqori. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaktafi bil isyarati ma'a man yaktafi biha fa illam yantahi nahahu an dalika jahran wa yughallidul qawla alaihi in iqtadahu al-halu liyanzajiro huwa wa ghairuhu wa yata'addaba bihi kullu sami'in. Oke, cukup. Perhatikan bisa? Belum nyiapin, harusnya jahit sekarang. Jahit. Bener jahit. Wa yaktafi bil isyarah ma'a man yaktafi biha. Maka dicukupkan dengan memberikan isyarat ma'a man yaktafi biha, kepada orang atau kepada murid yang cukup dengan diberi isyarat dia sudah paham jika melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu yang melanggar aturan di tempat dia belajar ataupun aturan syariat. Ya, jadi sebelumnya seorang guru itu harus memperhatikan tingkah laku muridnya, baik di dalam maupun di luar halaqah. Ketika muridnya ada yang melakukan satu hal yang buruk atau melakukan suatu maksiat, maka seyogyanya seorang guru harus memberikan peringatan. Nah, peringatan pertama itu dengan cara sirron terlebih dahulu, dengan secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak menegur seseorang di depan umum, publik gitu ya. Jadi secara empat mata, secara sembunyi-sembunyi. Wa yaktafi bil isyarah ma'a man yaktafi biha. Atau seorang guru bisa memberikan isyarat, sindiran secara tidak langsung di dalam halaqahnya tanpa menyebut nama si fulan, tanpa menyebutnya secara langsung. Fa in lam yantahi, namun jika tidak mempan, jadi sudah diberikan isyarat, sudah diberikan secara sembunyi-sembunyi tidak mempan, nahahu an dzalika jahron, maka seorang guru boleh menegurnya dengan secara terbuka. Ya, ditegur langsung di depan teman-temannya. Wa yughallidul qawla, bahkan seorang guru boleh memperkeras tegurannya.
keraskan lagi tegurannya. Wa yughallidul qawla. Ghallidha yughallidhu itu memperkeras. Tegurannya al-qawla, tegurannya alaihi kepada muridnya, ini tadahu jika itu diperlukan. Ini tadahul hal jika kondisinya memerlukan teguran yang keras gitu ya. Untuk apa? Lian zajiro, supaya murid yang melakukan kesalahan tersebut mendapatkan jerah, atau dia betul-betul merasa salah perbuatannya itu, huwa wa ghairuhu. Nah, sedangkan teman-temannya bisa mengambil pelajaran, wa yata'addaba bihi kullu sami'in, sehingga teman-teman yang lainnya itu yata'addaba, dia bisa mengambil pelajaran dari temannya yang melakukan kesalahan. Jadi kalau kita tidak mengambil pelajaran, kita itu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, gitu ya. Nah, makanya ketika ada suatu peristiwa, suatu kejadian, kita harus pintar-pintar mengambil ibroh, harus pintar-pintar mengambil pelajaran. Ya, ketika ada suatu kejadian musibah yang menimpa seseorang, karena kalau kita tidak mengambil pelajaran, nah suatu saat kita yang akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Jadi lebih bagus mengambil pelajaran daripada menjadi pelajaran. Wa yata'addaba bihi kullu sami'in. Nah, sehingga teman-temannya yang lain itu bisa mengambil pelajaran dari temannya yang melakukan kesalahan. Kemudian istamir. Fa in lam yantahi fala ba'sa hina idin Ya. bi tardihi wal i'radi anhu ila an yarji'a wala siyama wala siyama idza khafa ala ba'di rufaqaihi wa ashabihi minat talabati muwafaqatahu. Ya. Fa in lam yantahi, namun jika teguran yang keras itu tidak juga mempan, tidak juga mengubahnya, tidak juga membuat murid tersebut berhenti dari melakukan kesalahannya, fala ba'sa, maka diperkenankan bagi seorang guru pada saat itu, hina idin, saat itu, bitardihi, untuk mengusirnya, atau wal i'radi, atau berpaling dari murid tersebut dengan mendiamkannya atau tidak mempedulikannya. Ini silent treatment, ila ayyarji'a, hingga dia kembali atau bertobat dari melakukan kesalahannya tersebut. Ya, kalau di pondok biasanya ada batasan-batasan tertentu di mana kalau santri melewati batas tersebut dia akan dikeluarkan. Ya. Seperti kalau di pondok saya ketahuan mencuri atau ketahuan pacaran, nah itu tidak ada lagi dispensasi, tidak ada lagi toleransi, langsung dikeluarkan. Seperti itu ya. Atau di pondok-pondok tertentu kalau ketahuan bawa HP, langsung dikeluarkan. Seperti itu. Ini tidak lagi toleransi. Nah ini tergantung di tempat masing-masing. Wala siyama, kenapa diperkenankan seorang guru melakukan pengusiran atau dikeluarkan dari majelisnya? Ini idza khofa, jika dikhawatirkan, jika ditakutkan, ala ba'di rufaqaihi, terhadap sebagian teman-temannya, wa ashabihi, rufaqa itu ya teman, ashab juga teman, sahabat, minat talabati, dari murid-murid, muwafaqatahu, meniru perbuatannya. Jadi kalau ada satu perbuatan buruk, ya tidak segera dicegah, itu dia bisa menyebar. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab, su'ul khulqi yu'di. Ya. Perbuatan buruk atau akhlak yang buruk itu menular. Jangan akhlak yang buruk.
Lingkungan yang buruk, kalau kita sering terjun di situ, sering bermain di situ, sering bergaul dengan orang-orang di situ, maka lama kelamaan kalau kita tidak kuat, keburukan itu akan secara tidak langsung akan menular kepada kita. Ya, ibarat lingkungan yang kotor, lama-lama kita tinggal di situ, maka penyakit pun akan mudah menular kepada orang yang tinggal di situ. Ya. Jadi harus segera dipisahkan yang kotor itu, harus segera dipisahkan yang buruk itu supaya tidak menyebar, tidak menular kepada yang lain. Ini ya. Wa kadzalika, lanjut paragraf berikutnya. Wa kadzalika yata'ahadu ma yu'amilu bihi ba'dahum ba'da min ifsya'is salami wa husnit takhatubi fil kalami wat tahabubi wat ta'awuni ala birri alal birri wat taqwa wa ala ma hum bisodadihi. Ya. Wa kadzalika, dan di samping itu yata'ahadu, seorang guru harus mengawasi, harus memperhatikan ma yu'amilu, hubungan ba'dahum ba'don, antara sebagian murid dengan yang lain, min ifsya'is salam, untuk mengingatkan mereka agar senantiasa menyebarkan salam. Ya. Jadi kalau ketemu di jalan itu harus dibiasakan untuk bersapa dengan salam, assalamualaikum. Bukan. Jadi ketemu bukan langsung bro dulu. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum, kemudian bertasofah, berjabat tangan. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan tidaklah seorang muslim bertemu kemudian dia saling berjabat tangan, maka dosa di antara keduanya akan gugur selama mereka berjabat tangan. Nah, jadi kalau ketemu sama teman itu yang lama salam, apalagi yang punya utang, punya utang sudah jatuh tempo nggak dibayar-bayar, itu yang lama salamnya. Gitu ya, supaya dosanya gugur, seperti itu ya. Wa husnit takhatubi fil kalam, dan memperbagus ketika berbicara. Wa husni, memperbagus takhatub, cara bicara fil kalam, dalam takhatub, cara ngomong. Jadi meskipun sesama teman tetap harus menjaga perasaan, ya, tetap menggunakan kata-kata yang bagus, apalagi kepada orang yang lebih tua atau terlebih kepada seorang guru, kepada dosen, kepada ustadz, itu harus lebih menggunakan kata-kata yang lebih terhormat, lebih mulia. Jadi bedakan antara ngomong sama anak kecil, ngomong dengan sesama teman, ngomong dengan orang tua. Ya, misalnya kalau di masing-masing bahasa suku daerah itu ada bahasa masing-masing. Jadi kalau di Jawa itu kalau ngomong kepada yang lebih muda itu pakainya kue. Kamu itu kue. Ya. Tapi kalau sesama, kalau sepantaran, satu kelas atau seumuran itu ngomongnya sampean. Ya. Tapi kalau kepada yang lebih tua ngomongnya pakai jenengan. Ini ada bahasanya masing-masing. Itu adab, memperbagus adab. Wat tahabubi, dan saling mencintai, wat ta'awuni, dan saling tolong menolong, alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam birri itu kebaikan secara umum, wat taqwa ketakwaan. Dalam ketakwaan misalkan mengingatkan tentang sholat, seperti itu ya, mengingatkan tentang mengaji, mengingatkan tentang bayar hutang, itu termasuk takwa. Ya. Wa ala ma hum bisodadihi,
Sodadun. Sodadun apa artinya? Mungkin sada. Sodad. Oh, kepada orang-orang terdekatnya. Wa ala ma hum bisodadihi. Jadi saling mencintai, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ala ma hum bisodadihi, kepada orang-orang terdekat. Ya, kepada teman-teman terutama ya. Kalau punya ada temannya lagi galau, dihibur. Ada temannya lagi butuh bantuan, dibantu sebisanya, semampunya. Seperti itu ya. Itu seorang guru wajib mengingatkan kepada murid-muridnya. Jadi meskipun tidak seperti meskipun di satu kelas tidak seperti kompetisi, ya saling iri. Harusnya ketika ada satu yang lebih duluan memahami, yang lain belajar, saling berbagi. Jadi ilmu itu ketika dibagi dia akan bertambah, gitu ya. Tidak seperti uang itu ketika dibagi-bagi dia akan berkurang harta. Tapi ketika ilmu dibagi, dia itu akan bertambah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, Wabil jumlati fakama yu'allimuhum masaliha dinihim limu'amalatillahi ta'ala. Yu'allimuhum masaliha dunyahum limu'amalatin nasi litakmula lahum fadilatul halataini. wabil jumlah secara umum, atau kesimpulan dari penjelasan tadi di adab yang ke-12, fakama yu'allimuhum masaliha dinihim, sebagaimana seorang guru mengajarkan murid-muridnya kebaikan atau maslahat untuk agama mereka, yaitu limu'amalatillah ta'ala. Jadi urusan dunianya, urusan akhiratnya itu hubungannya dengan Allah. Jadi seorang guru telah mengajarkan bagaimana seharusnya dia itu beradab dengan Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka seorang guru juga harus mengajarkan bagaimana kemaslahatan untuk dunianya, yaitu bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia. Yu'allimuhum masaliha dunyahum, mengajarkan mereka kemaslahatan dunia mereka di muamalatin nas, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama. Litakmula lahum fadilatul halatain, untuk menyempurnakan keutamaan di dua keadaan, ya, atau dua kondisi. Jadi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta itu sudah sangat individualis sekali. Jadi masing-masing orang hanya mementingkan diri sendiri, tidak terlalu mementingkan orang lain. Ya, bahkan antara satu tetangga rumah dengan sebelahnya itu tidak kenal, jarang bertegur sapa, jarang ngobrol, gitu ya. Jadi sangat individualis sekali. Jadi hubungan dengan sama manusia itu kurang. Nah, makanya di sini seorang guru menganjurkan, terutama di dalam halaqah maupun di luar halaqah, seorang murid itu harus berlaku baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada sesama temannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, itu harus berlaku baik. Seperti itu ya. Hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Oke, lanjut. Adab ke-13. Ats-tsalitsu 'asyara an yas'a fi masalihit talabati masalihit talabati wa jam'i qulubihim wa musa'adatihim bima tayassara alaihi min jahin wa malin
inda qudratihi ala dzalika wa salamati dinihi wa adami daruratihi. Ya. Fa inna Allah ta'ala fi uni Aunil. oh, fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa min Waman. wa man yassara ala mu'sirin Mm-mm. yassarallahu Hisabahu. alaihi hisabahu yaumal qiyamati la siyama idza kana dzalika i'anatan ala talabil ilmi alladhi huwa afdalul qurbati. Oke. Adab yang ke-13 bagi seorang guru ayyas'a fi masalihit talabati wa jam'i qulubihim wa musa'adatihim. Bagi seorang guru perlu mengupayakan kemaslahatan muridnya. Kemaslahatan muridnya terutama di kehidupannya. Wa jam'i qulubihim, kehidupannya itu seperti mungkin dia kekurangan berasal dari kalangan yang mungkin kurang mampu. Nah, ini perlu dipikirkan oleh seorang guru supaya kekurangan mampunya itu tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu, pertama ya. Wa jam'i qulubihim, atau menghibur hatinya. Jam'i ini mengumpulkan ya, artinya mengumpulkan qulubihim, hati yang terpecah-pecah, mungkin udah patah-patah hatinya, udah tercerai-berai gitu ya. Makanya seorang guru itu harus peka dengan kondisi seorang murid. Jadi bisa menghibur hatinya atau setidaknya memberikan support system supaya dia lebih semangat menuntut ilmu dan tidak kecewa ataupun putus asa dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat seorang murid itu hilang semangatnya dari belajar ataupun menuntut ilmu. Wa musa'adatihim, dan menolong mereka bima tayassaru alaihi, dengan kemudahan yang dimiliki oleh seorang guru. Min jahin, jah ini kehormatan, atau dia punya kedudukan, atau dia punya suara. Jadi kalau nggak bisa bantu dengan harta, setidaknya seorang guru itu bisa mengangkat murid tadi sehingga diumumkan kepada khayala mungkin siapa yang bisa punya kemudahan untuk membantu murid tersebut. Seperti fundraising gitu ya. Wamalin, atau kalau dia punya harta, kelebihan harta, dia bisa membantunya dengan harta. Sebagaimana Imam Abu Hanifah itu, beliau seorang alim tapi juga seorang tajir, ya, seorang yang kaya raya, sehingga murid-muridnya itu sudahlah mendapat ilmu juga diberikan harta oleh Imam Abu Hanifah. Inda qudratihi ala dzalika, jadi sesuai dengan kemampuan gurunya tersebut. Wasalamati dinihi, dan keselamatan agama murid-muridnya. Jadi membantu, jangan sampai gara-gara muridnya kurang mampu, kemudian gurunya juga tidak peduli, sehingga karena dia kurang mampu akhirnya jatuh dalam kena pinjaman online, atau dia akhirnya kena judi online. Nah, ini dia akhirnya tergadai kan, jadi dia jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa. Nah, ini harus seorang guru harus peka terhadap murid yang seperti ini supaya dia tidak jatuh kepada hal-hal yang dilarang dalam agama. Wa adami daruratihi, dan tentunya tidak dengan memberatkan sang guru. Fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah, innallaha ta'ala fi aunil abdi, Allah itu pasti
menolong hambanya madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau antum pengen dibantu, ditolong, diperhatikan sama Allah, maka kita juga harus membantu dan memperhatikan saudara kita. Ya. Al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara. Jadi terutama al-quraba, orang-orang terdekat. Siapa teman terdekat kita, siapa tetangga terdekat kita, maka itu kita harus setidaknya peka ya terhadap apa yang mungkin mereka butuhkan tapi mereka tidak mampu, sedangkan kita mampu memberikan uluran tangan, maka itu harus kita ulurkan ya. Karena tadi Allah itu akan membantu hamba yang menolong hamba yang lain. Wa man kana fi hajati akhihi, dan barang siapa yang hadir, dan siapa saja kana ada fi hajati akhihi, dalam memenuhi kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah pun akan ada untuknya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau hidup hanya untuk diri sendiri, itu pun Allah akan sukar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, jadi perhatian sama orang lain, suka membantu orang lain, itu adalah sebuah perbuatan yang terpuji, ya, dan bisa mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengundang rahmat dan bisa menolak bala pastinya. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan, yassara yuyassiru yasiron, memberikan kemudahan, ala mu'sirin, kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, sedang dihimpit masalah, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan baginya hisabahu, hisabnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kata Nabi, barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan celaka. Dihisab itu kita itu akan ditelanjangi, akan dipertontonkan nanti di hari kiamat semua apa yang pernah kita lakukan selama di dunia. Semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia, nanti akan dipertontonkan itu di hadapan kita. Ya. Jadi seperti mereka ulang semua hal yang telah kita lakukan di dunia. Maka tentu orang yang dihisab akan celaka. Di semua hal-hal buruk akan kelihatan sekecil apapun. Tidak ada yang lewat. Seperti di surat Al-Kahfi itu, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada hal yang sekecil apapun atau sebesar apapun illa ahsaha, semuanya tertulis. Nah, kalau orang itu memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan ringankan hisabnya. Ringankan hisabnya maksudnya apa? Setelah Allah tampakkan semua mereka ulang adegan kehidupannya di dunia, kemudian di situ ada banyak dosa, maka kemudian Allah mengatakan, sekarang aku ampuni semua dosa-dosamu. Nah, itu ya. Tapi kalau orang yang tanpa hisab masuk surga tanpa hisab, dia tidak perlu diperiksa lagi, sudah langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini ya. Jadi besar sekali keutamaan ketika seseorang mau membantu orang lain. Tidak hanya Allah tolong dia di dunia, tapi juga nanti di hari akhirat Allah juga akan meringankan hisabnya. Meringankan hisabnya. Ya. La siyama idza kana dzalika, apalagi, la siyama itu biasanya diterjemahkan apalagi atau terlebih atau justru, idza kana dzalika, jika pertolongan itu i'anatan ala talabil ilmi, menolong seorang penuntut ilmu. Nah, ini lebih besar lagi keutamanya, alladzi huwa afdhalul qurbat, yang mana itu adalah sebaik-baiknya kebaikan. Ya. Ini menolong seorang penuntut ilmu, dia belajar ilmu, kemudian dia sukses dengan belajarnya, kemudian dia dengan ilmu itu bisa mengajarkan orang banyak, sehingga kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan itu akan mengalir kepada orang yang donaturnya, mungkin akan mengalir kepada
orang-orang yang menjadi orang tua asuhnya mungkin. Seperti itu ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh seorang guru. Nah, supaya muridnya itu mendapatkan kesejahteraan di dunianya, sehingga dengan kalau urusan dunianya beres, maka dia akan mudah untuk menuntut ilmu, akan semangat belajar seperti itu. Oke, cukup di sini dulu. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Min jahin, jahin tadi apa artinya? Bima tayassaru alaihi min jahin. Apa jah artinya? Paragraf pertama, adab ke-13, baris kedua. Apa jah tadi? Membantu jadi Bima tayassaru alaihi min jahin. dengan kemudahan guru membantu Ya, jah itu kedudukan. Atau seorang guru itu punya suara ya, punya followers lah. Nanti dia diangkat, ini murid ini butuh bantuan nih, siapa nih yang mau donasi gitu. Dia punya followers, itu bisa seperti itu. rekomendasi. Nah ini antum ditanya nggak ada pertanyaan, tapi pas ditanya malah nggak tahu. Nah itu jadi kalau ada kosakata yang nggak tahu itu bisa ditanyakan seperti itu ya. Nah misalnya itu ada komunikasi feedback gitu ya dari murid, dari ketika kita belajar seperti ini. Jadi nggak sekedar guru yang berbicara, tapi antum juga ada ngomong gitu ya, meskipun tanya arti. Ya, kalau diam aja nggak tahu ini masuk apa enggak. Nah gitu ya. Oke, itu aja untuk malam hari ini, untuk kajian Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.